Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Frame ID 5. Tenar di kalangan anak muda adalah generasi HP inovatif yang jelas performa tinggi, konfigurasi kameranya epic, dan baterainya berkapasitas besar yang dapat menjadi pilihan tepat bagi kebutuhan dan yang penting harga bisa dijangkau. Yap, kami sediakan beberapa rekomendasi HP yang mungkin bisa menjadi wishlist kalian menuju tahun baru ke depannya. Coba cek sendiri ya, berikut selengkapnya. Di urutan pertama, kami sediakan Ico Z9. Ico Z9 5G hadir dengan mengunggulkan sektor performa. Sebelum bahas ke performa, kita bahas dari segi desain bodi dan layar terlebih dahulu. Ico Z9 hadir dengan desain bodi layaknya ponsel flagship Ico 12 dengan bingkai datar atau flat frame. Untuk ukuran, Ico Z9 memiliki dimensi panjang 163,72 mm, lebar 75,88 mm, ketebalan 7,98 mm dengan bobot 194,6 gram. HP Ico Z9 dibekali layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD+ 1800 x 2800 pixel, refresh rate 144 Hz, serta tingkat kecerahan 1200 nits. Layar ini sudah mendukung pemindai sidik jari di bawah layar atau in-display fingerprint scanner. Ini dia yang kita tunggu. Ico Z9 5G hadir dengan mengunggulkan sektor performa. Ponsel ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 fabrikasi 4nm. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8/12GB dan penyimpanan media 256GB. Dan untuk sistem operasinya sudah menggunakan Android 14 Vantage OS 14. Oke, bagaimana menurut kalian dengan performa demikian? Sudahkah memenuhi kebutuhan kalian? Hal yang membuat sedikit berbeda, modul kamera belakang Ico Z9 terlihat lebih ramping, tidak sebesar Ico 12. Adapun dua kamera itu terdiri dari kamera utama 50 megapiksel f1.79 dan kamera depth sensor 2 megapiksel f2.4. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Performa chipset ini didukung oleh baterai berkapasitas jumbo, yakni 6000 mAh dengan dukungan pengisian cepat atau fast charging 80 watt. Baterai Ico Z9 menggunakan teknologi Ultra Thin Graphite Battery. Teknologi ini membuat desain bodi ponsel bisa tetap nyaman dalam genggaman tangan walau dibekali baterai jumbo, bahkan menjadikan HP ini sebagai produk Ico dengan desain paling tipis yang pernah ada. Berikut spek selengkapnya. Lanjut ke urutan kedua, kami cantumkan Realme P3 5G. Ya, secara dimensi perangkat Realme P3 5G memiliki panjang 163,15 mm, lebar 75,65 mm, dan ketebalan 7,97 mm. Untuk ketersediaan warna, ponsel ini memberi 3 pilihan warna yaitu Space Silver, Comet Grey, dan Nebula Pink. Realme P3 5G hadir dengan layar AMOLED 6,7 inci, resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan kecerahan puncak 2000 nits. Layar ini juga mendukung touch sampling rate 1500 Hz. Perangkat ini ditenagai chipset Snapdragon 6 Gen 4 yang dirancang dengan fabrikasi 4 nanometer. Chip ini memiliki CPU dengan clock speed sampai 2,3 GHz. Chip ini juga memiliki GPU Adreno 810 dan mendukung konektivitas 5G. Untuk menunjang aktivitas gaming, Realme P3 dibekali ruang pendingin seluas 6050 mm persegi.
Sistem pendinginnya juga diklaim mampu mengurangi suhu CPU sampai 20 derajat Celcius, guna menjaga performa ponsel tetap stabil selama bermain game. Didukung RAM sebesar 12 GB dan memori internal sebesar 256 GB UFS 3.1. Untuk sistem operasinya sudah menggunakan OS Android 15, Realme UI 6.0. Membahas soal kamera, kalian yang ingin menggunakan HP ini nggak usah khawatir. Hasilnya jernih dan tidak goyang-goyang seperti biduan dangdut. Hah, canda tipis. Karena ponsel ini dibekali kamera belakang ganda, terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, f1.8, disertai fitur stabilisasi OIS, dan kamera portret 2 megapiksel. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 16 megapiksel f2.4, didukung fitur stabilisasi EIS. Lanjut pada aspek daya, Realme P3 5G dibekali baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh. Pengisian ulang baterainya didukung fast charging berdaya hingga 45 watt dan bypass charging untuk mengisi daya langsung ke motherboard tanpa melewati baterai. Realme mengklaim baterai pada ponsel Realme P3 5G akan dapat bertahan hingga 5 tahun dengan tingkat kesehatan di atas 80%. Dan berikut spesifikasi lengkap HP Realme P3 5G. Dan di urutan ketiga ada Poco X7 5G. Dari desain body curve 3D di bagian samping, desain ini pertama kali hadir untuk Poco series dengan mempertimbangkan sisi ergonomis dan kenyamanan saat menggenggam. Tidak hanya saat HP dalam posisi vertikal, tapi juga horizontal ketika digunakan untuk menonton atau gaming. Ketebalan bodinya juga masih terbilang wajar, yaitu ada di 8,4 mm atau 8,6 mm. Bukan termasuk yang tebal untuk HP di kelas harganya, sedangkan untuk bobotnya yaitu hanya sekitar 185,5 gram atau 190 gram. Satu hal yang jadi peningkatan paling menarik bagi saya adalah hadirnya sertifikasi IP68 atau 69. Sertifikasi ini lagi-lagi pertama kali hadir untuk Poco series. Kemampuannya dalam menahan debu dan air jauh lebih baik daripada pendahulunya. HP ini bahkan mampu berada di kedalaman air hingga 1,5 meter selama 30 menit. Pada bagian layar, Poco X7 mengusung desain curve display atau layar lengkung dengan ukuran dan teknologi yang sama seperti varian Pro. Layarnya juga sudah dilapisi dengan kaca Gorilla Glass Victus 2 yang memberikan perlindungan lebih baik dari goresan dan benturan. Poco X7 5G hadir sebagai penerus lini mid-range dari Poco dengan sejumlah peningkatan yang cukup menarik. Perangkat ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra yang memiliki kecepatan CPU hingga 2,5 GHz. Chipset ini lebih baru daripada Snapdragon 7S Gen 2 yang sebelumnya digunakan pada Poco X6, sehingga diharapkan mampu memberikan performa lebih baik untuk berbagai kebutuhan, termasuk gaming dan multitasking. Dan untuk menyokong chips ini, Poco X7 5G disematkannya RAM 8GB dan 12GB. Dan storage-nya juga terdapat dua pilihan, yaitu sebesar 256GB dan 512GB. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 15 dengan antarmuka HyperOS 2, memberikan tampilan yang lebih segar dan pengalaman penggunaan yang lebih optimal. Dan di sektor fotografi, Poco X7 5G dibekali 3 kamera belakang yang ditempatkan dalam modul berbentuk persegi dengan sudut membulat. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882 yang diklaim mampu menghasilkan gambar lebih tajam dan detail. Selain itu ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel untuk menangkap gambar dengan sudut lebih luas, serta kamera makro 2 megapiksel untuk foto jarak dekat. Dari sisi daya tahan, Poco X7 dibekali baterai berkapasitas 5110 mAh, sedikit lebih kecil dibandingkan varian Pro, namun tetap cukup besar untuk penggunaan sehari-hari. Pengisian dayanya mendukung fast charging 45 watt, sehingga pengguna dapat mengisi daya lebih cepat dan efisien. Dan berikut spesifikasi selengkapnya.
Bagian keempat ada Redmi Note 14 5G. Redmi Note 14 5G mengusung desain minimalis dengan bodi ramping dan material premium yang memberikan kesan elegan. Frame flat dan back cover matte membuatnya nyaman digenggam, sekaligus tidak mudah meninggalkan sidik jari. Smartphone ini memiliki dimensi 161.2 x 74.3 x 8.1 mm dengan berat sekitar 190 gram. Rasio layar ke bodi yang tinggi memperkuat kesan modern dan memberikan pengalaman visual imersif. Xiaomi membekali smartphone ini dengan sertifikasi IP64 untuk perlindungan terhadap debu dan cipratan air. Smartphone ini memiliki layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, serta kecerahan puncak 2100 nits. Layar perangkat ini dilindungi Gorilla Glass 5 dan dilengkapi pemindai sidik jari di bawah layar. Redmi Note 14 5G diotaki chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra dengan RAM hingga 12GB dan memori internal hingga 512GB dan memiliki slot microSD untuk penyimpanan tambahan hingga 1TB. Keduanya menjalankan HyperOS berbasis Android 14. Redmi Note 14 5G menggunakan konfigurasi kamera yang cukup lengkap. Terdapat 3 kamera yang disematkan untuk menunjang aktivitas pemotretan setiap harinya. Misalnya kamera utamanya yang masih menggunakan resolusi 108 MP. Hanya saja, Redmi Note 14 5G menggunakan lensa yang lebih baik dari Sony LYT600. Lensa kamera ini punya bukaan f.1.7 dengan ukuran sensor 1/1.67 inci. Hal ini membuatnya mampu menangkap cahaya lebih baik saat pemotretan di minim cahaya. Untuk kamera lainnya, ada kamera ultrawide 8MP f/2.2 yang punya sudut pandang lebih luas. Sedangkan kamera pelengkap yang disematkan adalah makro 2MP yang mungkin berfungsi untuk pemotretan jarak dekat. Berkat hadirnya fitur OIS pada kamera utama, perekaman video Redmi Note 14 5G juga jadi lebih stabil. Terdapat dukungan 2 anti-shock sekaligus, yaitu Gyro EIS dan OIS, untuk meredam guncangan yang dihasilkan. Beralih ke bagian depan, Redmi Note 14 5G tawarkan kamera utama 20MP dengan bukaan f/2.2 dan perekaman videonya mentok di 1080p 30fps. Sementara itu, Redmi Note 14 5G mengusung baterai berkapasitas 5110 mAh, sama seperti saudara versi Pro-nya. Baterai itu dipadukan dengan pengisian cepat 45 watt. Yang terakhir ada iQOO Z10R 5G. Desain iQOO Z10R 5G punya proporsi bodi yang terasa seimbang untuk kelasnya, tipis, hanya 7,59 mm dan bobot 194 gram, sehingga mudah diselipkan ke saku atau pouch harian. Desain yang tipis ini patut diapresiasi karena tidak mengorbankan penurunan kapasitas baterai. Oh ya, desain belakang iQOO Z10R 5G menggunakan plastik komposit agar tidak licin, sementara pemindai sidik jari optik tertanam di dalam layar. Ini membuat perangkat mudah dibawa. Untuk urusan tampilan, iQOO Z10 mengandalkan layar AMOLED 6,77 inci, Full HD+ dengan refresh rate 120 Hz, serta kecerahan puncak 3000 nits. Dukungan 2000 Hz Instant Touch Sampling, 2660 PWM Dimming, serta sertifikasi SGS Low Blue Light memastikan kenyamanan mata pengguna dalam penggunaan jangka panjang. iQOO Z10R 5G mengandalkan Dimensity 7360 Turbo, sebuah chip baru yang memulai debutnya di kelas menengah. Secara karakter, performanya berada di level yang setara dengan Dimensity 7300. Sedangkan label Turbo lebih tepat dipahami sebagai branding kerjasama MediaTek dengan Vivo dan iQOO. Dimensity 7360 Turbo sendiri dibuat pada proses 4 nanometer dan memiliki 8 inti CPU yang terdiri dari 4 inti Cortex A78 dengan kecepatan hingga 2.5 GHz untuk beban berat, serta 4 inti Cortex A55 dengan kecepatan 2 GHz untuk efisiensi. Pemrosesan grafis ditangani GPU Mali G615 yang dirancang untuk menjaga frame rate tetap mulus pada game populer tanpa lonjakan suhu yang mengganggu. Proses pengoptimalan performa juga ditunjang oleh kapasitas memorinya yang cukup lega. iQOO Z10R 5G hadir dengan RAM 8GB atau 12GB LiPDDR 4X. Sedangkan memori internalnya terdapat 2 pilihan, yaitu 128GB atau 256GB berjenis UFS 3.1. Di bagian kamera, iQOO Neo 8R 5G mengandalkan kamera utama Sony LYT600.
yang didampingi dengan kamera ultrawide 8 megapiksel serta kamera depan 32 megapiksel untuk kebutuhan selfie. iQOO Z10R 5G membawa baterai 6500 mAh yang tergolong jumbo di kelasnya. Kapasitas ini dipadukan dengan optimasi sistem yang agresif, membuat daya tahannya andal untuk berbagai skenario, mulai dari kerja, hiburan, hingga gaming ringan, sehingga tidak perlu sering mencari colokan. Tidak hanya sektor daya tahan baterai yang jadi kelebihan, waktu pengisian daya ponsel ini tergolong cepat. Berkat charger 90 watt, waktu pengisian daya iQOO Z10R dari 1% ke 100% diklaim tuntas dalam sekitar 52 menit. Benar-benar luar biasa. Yap, itu dia beberapa ulasan HP yang kami rekomendasikan untuk kalian. Menurut kalian bagaimana? Ada nggak yang masuk wishlist kalian? Coba komen ya. Kalau kamu senang, keluarkanlah tawamu. Kalau kamu sedih, keluarkanlah tangismu. Tapi kalau kamu malu, jangan keluarkan kemaluanmu. Jangan ya, bahaya itu, Ma. Terima kasih, see you.